Shalom. Damai sejahtera Allah memenuhi hati, pikiran kita, sukacita surgawi memerintah, dan biarlah kita duduk diam tenang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini dengan rendah hati yuk kita belajar bagaimana pentingnya meminta keputusan Tuhan. Hidup ini tentunya terdiri dari rangkaian keputusan yang diambil oleh kita. Dan setiap keputusan memiliki konsekuensi. Itu sebabnya sangat penting setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar, keputusan yang tepat sesuai dengan konteks yang sedang kita hadapi. Di dalam kisah Yosua pasalnya yang ke-9 ada sebuah pembelajaran bagi kita. Di mana umat Israel menghadapi berbagai tantangan kehidupan sebagaimana biasanya. Sebagai bangsa yang menuju untuk mencapai apa yang dijanjikan Tuhan untuk memberikan negeri perjanjian Kanaan. Menguasai seutuhnya, memilikinya untuk menjadi bagian yang Tuhan berikan bagi seluruh keturunannya. Maka di dalam mencapai apa yang telah Tuhan rencanakan dan hendak Tuhan berikan, memang tidaklah mudah, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak peperangan yang harus dihadapi, dilawan, dikalahkan supaya kita bisa mencapainya. Dan untuk itu tentunya kita membutuhkan Tuhan sebagai orang yang percaya. Umat Israel sebagai umat pilihan Allah tidak akan pernah mampu dan tidak akan mungkin terlepas di dalam kebutuhannya akan Tuhan yang terus menolongnya di dalam menghadapi berbagai tantangan dan musuh-musuh di depannya agar mampu mengalahkannya. Kekuatannya sendiri tentu tidak akan mampu. Tapi sejarah membuktikan keterlibatan Tuhan. Bahkan Tuhan yang berperang ganti mereka. Sehingga kemenangan demi kemenangan dicapai. Dan karena itu kita belajar bagaimana pentingnya meminta keputusan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat dari beberapa ayat yang seharusnya kita baca dari ayat 1 sampai yang ke-27. Namun menyingkat waktu yang ada terbatas, kita baca beberapa ayat saja menjadi gambaran bagi kita semua. Ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16 firman Allah kita akan baca bersama-sama yang sudah disediakan di depan. Bisa terbaca di belakang? Bisa ya. Baik, kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat di sini kalau kita baca di ayat yang pertama, ketika didengar oleh raja-raja sebelah barat Sungai Yordan di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Lebanon, yakni ada raja-raja orang Het, ada raja-raja orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Semua yang tadi disebutkan dijanjikan oleh Tuhan pada bagian ayat-ayat yang sebelumnya itu akan ditaklukkan dan dikuasai daerahnya dan akan diduduki dan dimiliki oleh orang Israel. Nah, musuh-musuhnya ini bersepakat untuk menyerang Israel. Tetapi ada satu yang merasa takut, yaitu orang-orang Gibeon. Tidak sama halnya dengan raja-raja yang tadi disebutkan.
Mereka nggak berpikir takut untuk memerangi Israel. Tetapi Gibeon berpikir, dia sudah dengar sejarahnya. Dia sudah dengar cerita beberapa waktu sebelumnya. Bagaimana Allah orang Israel yang berperang ganti mereka. Mengalahkan banyak hal. Sehingga tembok yang dibangun begitu luar biasa. Tembok Yeriko pun bisa diruntuhkan hanya lewat pujian. Dia juga bisa melihat dan mendengar bagaimana kehebatan orang Israel dibebaskan dari Mesir dengan berbagai hukuman yang Tuhan timpakan luar biasa. Sehingga kengerian menimpa bangsa-bangsa. Bahkan mereka juga mendengar bagaimana bangsa Israel bisa menguasai kota Ai dengan sejumlah orang yang lebih kecil dibanding tentara musuhnya. Nah, mereka melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan bekerja pada bangsa Israel dan mereka sangat takut. Karena itu mereka buat strategi siasat untuk berdamai dengan orang Israel ketimbang berhadapan dengan orang Israel. Jadi seharusnya mereka ini menghadapi orang Israel dan tentu orang Israel akan berhadapan dengannya, namun dia cari akal bagaimana supaya kami tidak dimusnahkan oleh orang Israel. Nah, orang-orang Gibeon ini mencari akal. Mereka memutuskan untuk memberikan kesan berpura-pura seolah-olah mereka itu datang dari tempat yang sangat jauh. Beberapa orang memakai pakaian yang sudah usang dan sandal yang juga sudah rusak. Kemudian mereka membawa bekal-bekal di keledainya. Kemudian keledai itu mengangkut banyak bekal-bekal yang ada, bahkan juga roti-roti yang sudah kering katanya, untuk memberikan keyakinan kepada orang Israel yang akan dihadapinya, bahwa mereka ini dari jauh sekali, bukan orang-orang yang dekat dengannya, sehingga tidak ada kaitan untuk diperangi, tidak ada kaitan untuk menjadi musuhnya. Dan kemudian dia coba berusaha menipu Yosua dan orang Israel, agar kiranya bisa berdamai, membangun satu perjanjian persahabatan agar mereka tidak dimusnahkan. Nah, bagaimana Yosua dan orang Israel itu menghadapi mereka ini? Ternyata kita belajar bahwa kalau kita menghadapi apapun juga, kalau kita merasa itu diri hebat, kita merasa sudah berpengalaman banyak hal, seperti halnya yang juga dialami bangsa Israel, sudah punya pengalaman peperangan yang banyak, ya, merasa diri hebat karena banyak kemenangan diperoleh, merasa bisa mampu, maka kesemua hal itu menjadi awal kejatuhan. Keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi meminta persetujuan Tuhan. Maka orang terbawa, ini iblis. Iblis ini namanya Lucifer. Lucifer ini adalah iblis yang meracuni orang untuk menjadi sombong, tinggi hati, congkak. Kesongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat yang ke-18. Jadi orang-orang Israel dikatakan ia lupa. Ia tidak meminta keputusan Tuhan. Ketika berhadapan dengan orang-orang Gibeon yang punya akal bulus, ngelabui, berpura-pura, akhirnya ketipu juga dia. Ya, mengapa orang bisa mengambil jalan bodoh dengan tidak meminta keputusan Tuhan sih? Kita bisa lihat pembelajaran ini. Yang pertama itu ada faktor sok tahu. Padahal kamu itu nggak tahu apa-apa. Yang seharusnya jangan sok tahu. Yosua itu baru saja mengalahkan penduduk kota Ai yang berjumlah 12.000 orang. Sebelumnya dia juga bisa mengalahkan tembok Yeriko hancur. Jadi baru menghadapi berpengalaman
banyak hal yang menggembirakan dan membanggakan dan merasa diri hebat, mampu, bisa. Sok tahu. Perasaan pede, percaya dirinya itu terlalu berlebihan. Ada banyak orang dalam kesehariannya bisa menjadi lupa sama Tuhan, bisa menjadi lupa untuk meminta petunjuk bahkan keputusan Tuhan di dalam berbagai perkara penting yang dia hadapi, yang seharusnya sebagai orang percaya tetap meminta Tuhan dan bertanya kepadanya, apakah aku harus berperang melawan mereka? Seperti pengalaman pemimpin-pemimpin Israel pada waktu diceritakan di Alkitab. Ketika dia berhadapan dengan musuh, dia pasti datang sama Tuhan dulu untuk bertanya, aku harus hadapikah? Akankah kau serahkan mereka kepada kami? Tuhan restui enggak kami hadapi ini? Kami lakukan ini, kami lakukan itu. Kalau Tuhan tidak menyertai kami tidak akan melakukannya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kami tidak akan mengerjakannya. Tetapi dikatakan tadi bahwa mereka lupa. Mereka tidak meminta keputusan Tuhan, langsung mengambil keputusan sendiri untuk membangun persahabatan, bikin perjanjian, sehingga begitu mereka bikin perjanjian, mengikrarkan sesuatu janji, bagi orang Israel, bagi umat Yahudi di zaman dahulu, itu sangat kuat keyakinannya. Begitu orang mengikat perjanjian, dia harus menepatinya. Zaman sekarang memang banyak orang melanggar perjanjian. Banyak orang tidak merasa wajib melakukannya. Tetapi orang Yahudi, orang Israel dahulu, dia berpikir, begitu saya membuat janji, begitu saya membuat komitmen, begitu saya bernasar, ingin melakukan sesuatu, maka saya bukan saja ngomong asal ngomong, bukan cuma dengan manusia, tapi ada Tuhan yang menjadi saksi. Kalau aku tidak mengerjakannya, maka akan menjadi bencana buat saya. Tapi karena faktor sok tahu, padahal nggak tahu apa-apa, bisa mudah tertipu. Bisa mudah tertipu. Zaman sekarang ini banyak penipu unggul. Berbagai cara untuk menipu kita. Kalau kita jadi Kristen merasa saya sudah banyak tahu Alkitab. Ajaran-ajaran yang menyesatkan pun banyak beredar. Apalagi menjelang akhir zaman. Kalau kita kemudian menjadi sok tahu, akhirnya kita mempercayai sesuatu, tidak dapat mengerti mana yang benar dan tidak, mana asli dan palsu, maka kita sulit untuk dapat melihat yang mana yang sebenarnya harus kita ikuti. Karena itu sebenarnya seperti lagu tadi pujian berkata, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan yang akan terus menuntun kita. Bahkan kita perlu Tuhan yang mau membuat keputusannya bagi kita. Izinkan Tuhan ambil keputusan buat hidup kita. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam diri kita. Kita ini bukan milik kita sendiri, karena kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Harganya telah lunas dibayar. Perjamuan kudus ada di depan. Kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Hak hidup kita sudah diambil alih oleh Tuhan yang memiliki kehidupan. Hidup kita punya Tuhan. Tuhan yang berhak atas hidup kita. Jadi semua keputusan yang harus kita buat, seharusnya meminta keputusan Tuhan terlebih dahulu. Sehingga semuanya tepat dan benar. Hal yang kedua yang bisa juga membuat orang melakukan tindakan bodoh, yaitu karena kita seringkali mengandalkan naluri kita. Naluri ini bisa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita alami.
Berdasarkan pengalaman kita punya naluri sendiri. Kita punya perasaan dan naluri. Tapi naluri ataupun perasaan kita tentu bisa salah. Ya. Yosua itu melihat dari muka, dari tampilannya. Ya, begitu dia melihat semuanya orang Israel juga melihat yang mereka bawa, mereka lihat dari tampilan atas sampai bawah, wah meyakinkan, masuk akal. Akhirnya mereka lupa sama Tuhan dan kemudian ngambil keputusannya sendiri tanpa minta keputusan Tuhan, cuma mengandalkan nalurinya, intuisinya, pikirannya, logikanya, perasaannya. Yang kesemua hal itu tentu dapat salah. Seharusnya kita tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan perasaan dan naluri kita. Di dalam menghadapi berbagai hal, kita perlu sekali lagi, nggak cuma sekedar mengandalkan naluri, perasaan, pengalaman, logika, tetapi sebaliknya tetap kita perlukan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang kita juga bisa belajar. Yang pertama tadi apa? Jangan so tahu ya. Yang kedua tadi, jangan mengandalkan naluri ya, perasaan, logika, pengalaman. Oke. Nah, yang ketiga, karena kita ini seringkali suka merasa Tuhan udah menyertai kita toh. Ada kesombongan rohani, ini bahaya nih. Bahaya. Orang-orang yang merasa sudah dewasa rohani, hati-hati. Jangan sombong. Jangan sombong rohani. Merasa Tuhan menyertai. Jangan, kalau bahasa Inggrisnya take it for granted. Sekali aja kita udah merasa udah oke. Enggak gitu ya. Kita butuh Tuhan itu setiap waktu. Setiap waktu, setiap keadaan, apapun juga. Memang Tuhan menyertai, memang Tuhan pasti menolong. Tapi kalau kita melibatkannya, kalau kita membiarkannya, kita ingat Yesus mungkin tetap ada di dalam perahu yang sama dengan murid-muridnya. Tetapi kalau kita tidak melibatkannya, Yesus tidak mengambil alih kemudi, maka dia tertidur di buritan dan dia tidak bisa mengerjakan apa-apa karena kita yang tetap mengendalikan semuanya. Sekalipun Yesus tetap ada bersama dengan mereka satu perahu. Mungkin Tuhan ada bersama dengan kita juga. Tetapi tetap kembali apa yang kita mau, apa yang kita pikir. Asal ada Tuhan tetap, ya sudah kita juga ambil keputusan semuanya sendiri. Sehingga orang-orang yang sombong rohani tidak merasa lagi perlu untuk mencari petunjuk Tuhan. Karena merasa ya sudah Tuhan tetap ada kok sama saya. Tuhan menyertai kok. Merasa sudah nyaman dapat membuat orang lupa untuk tetap senantiasa meminta keputusan Tuhan. Kalau orang udah nyaman ya sudah. Semuanya kayaknya berjalan baik. Selama ini oke kok, semuanya oke kok, semuanya oke. Akhirnya kita sudah terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Dan sekali lagi hari ini saya dan saudara diingatkan dan juga buat saya bagaimana supaya kita tetap ingat dalam segala sesuatu tetap kita butuh Tuhan yang mengambil keputusan. Akibat daripada orang Israel yang tidak meminta keputusan Tuhan adalah yang pertama kita bisa lihat orang Israel kehilangan apa yang seharusnya diterima oleh orang Israel. Bangsa Israel seharusnya dapat menduduki juga 4 kota yang didiami oleh orang Gibeon. Yaitu ada kota Gibeon, Kefira, Berot, Kiryat Yerim. Dalam janji Tuhan kepada orang Israel, ini pun termasuk tempat yang seharusnya dikuasai oleh orang Israel. Tetapi
karena tidak meminta keputusan Tuhan, maka mereka kehilangan semuanya itu. Di dalam Yosua 9 ayat 17 dikatakan, sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu, adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot dan Kiryat Yerim. Jadi mereka kehilangan kota-kota ini karena ternyata setelah mereka ikat perjanjian, waktu mereka pulang mereka lewati tempatnya, loh itu orangnya yang tadi datang. Loh kok ternyata tinggal bersama mereka, dekat-dekat mereka. Yang seharusnya itu daerah dikuasai oleh orang Israel, yang seharusnya diduduki oleh mereka, yang seharusnya dimiliki oleh mereka. Tetapi karena mereka tidak boleh menumpas mereka, tidak boleh membunuh mereka, tidak boleh mengambil semua yang menjadi milik mereka, mereka kehilangan apa yang seharusnya diterima. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin Tuhan membuat janji-janji tertentu, punya planning tertentu dalam hidup kita, dan Dia ingin kita menguasai itu. Dia ingin kita memiliki itu. Dia punya, ingin memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita tidak mengambil keputusan itu sesuai dengan keputusannya Tuhan, mungkin kita tidak mendapatkan lagi apa yang seharusnya kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, maka kita juga akan menghadapi banyak dilema kehidupan. Yosuanya pasalnya yang ke-9 ayat 19 dan 20, ya, seperti yang tadi saya sudah uraikan di muka. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Serba salah sekarang. Walaupun sekarang udah ketahuan, udah terlanjur, udah ya sudah. Sekarang dilema. Ada banyak dilema yang kita hadapi oleh karena kita nggak minta petunjuk Tuhan. Dan membuat kita serba salah, ya. Bagaikan makan si buah malakama, ya. Kita jalan ke sini salah, ke sana salah. Kita ambil salah, kita nggak ambil salah. Kita buat ini salah, nggak buat juga salah. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat akhirnya banyak kesalahan yang harus kita lakukan. Dan kita menghadapi berbagai kesulitan untuk menentukan pilihan. Dilema hidup. Ya. Yang terakhir ketiga, maka kita bisa lihat dampak akibatnya adalah pencapaian yang tidak memuaskan, menjadi tidak maksimal hidup kita. Seharusnya kita bisa mencapai tingkat yang segini tingginya, tapi kita cuma bisa mencapai tingkat sampai di sini saja. Ketika kita tidak maksimal, ada banyak ketidakpuasan hidup kita. Kita jumpai, kita pengen gini, akhirnya kita belum dapat. Dan memang gak bisa dapat lagi. Ada ketidakpuasan. Tidak maksimal yang kita seharusnya capai. Pekerjaan karir kita gak maksimal. Semua yang kita kerjakan gak maksimal. Oleh karena apa yang kita lakukan, semuanya adalah dari apa yang kita mau lakukan. Bukan dari apa yang Tuhan mau lakukan. Karena itu yuk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Melalui perenungan ini kita belajar pentingnya meminta keputusan Tuhan. Sebab kita bukan orang yang maha tahu. Jadi yang pertama, jangan so tahu. Ya, yang kedua, segala sesuatu yang ada faktornya dari diri kita. Kalau kita cuma mengandalkan semua yang ada pada diri kita. Intuisi kita, pikiran kita, logika kita, perasaan kita, naluri kita. Itu pun bisa salah. Pengalaman kita dalam menghadapi masalah tertentu, cara Tuhan menolong kita dalam segala sesuatu juga bisa berbeda. Gak bisa selalu sama
dengan apa yang sudah kita tahu, oh begini, kemudian begitu. Sehingga kita tidak lagi melibatkan Tuhan. Tetapi yuk belajar tetap dalam segala sesuatu kita perlu Tuhan. Dan yang ketiga tadi apa? Jangan sombong rohani. Jangan merasa karena Tuhan menyertai. Tuhan bisa tetap ada bersama dengan kita. Tapi kalau kita tidak karyakan Dia, tidak biarkan Tuhan mengemudi hidup kita, tidak biarkan Tuhan menetapkan langkah kita, tidak membiarkan Tuhan mengambil keputusan buat kita, merasa diri bahwa Tuhan tetap ada menyertai dan menolong kita, tidak cukup. Jadi yuk milikilah apa yang memang telah Tuhan karuniakan untuk kita. Dapatkan semuanya, jangan sampai tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Yuk, jangan kita menghadapi banyak persoalan-persoalan yang sifatnya dilema. Maju kena, mundur kena. Tetapi kita melangkah dengan pasti karena Tuhan janji. Setiap langkahmu yang kau injak, itu kuberikan kepadamu. Itulah janji di Yosua pasal yang pertama. Yosua, aku menyertaimu. Setiap tempat yang kau pijak, akan kuberikan kepadamu. Langkah dengan mantap, langkah dengan iman, langkah dengan kepastian. Tapi orang yang menghadapi dilema sulit tentunya. Jadi jangan buat masalah sendiri. Dan yang ketiga, tadi apa yang terakhir? Bukan dampaknya. Ya, jangan gak jadi maksimal, gak memuaskan kan. Tentu kan kita pengen puas kan. Kita pengen dapat maksimal kan. Kalau tangan kita bisa meraih, kita pengen kan. Kalau kita pergi ke pizza ya, betul ya, Pizza Hut. Makan, saya suka ingat itu, kalau kita ada makan salad, kita cuma dikasih tempat piring kan. Tapi kita kan pengen maksimal kadang-kadang kan. Kita isi tuh penuh-penuh kan, sampai muncung tuh begitu kan. Maksimal. Tempatnya kecil, tapi akhirnya kita maksimalkan. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang maksimal dalam hidup kita, semuanya pada bagian yang paling atas, itu sangat menyenangkan. Dan sebenarnya untuk itulah Tuhan sebenarnya inginkan. Karena Tuhan pernah berjanjikan, bagi orang yang menjadi anak kesayangannya, menjadi umat kesayangannya, maka kita akan menjadi orang yang akan terpuji, terhormat, dan ternama. Ketiga hal ini akan menjadi bagian yang kita peroleh jika kita tetap hidup dan tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Yuk mari kita bangkit diri. Kita angkat lagu pujian tadi, Ku Perlu Kau Tuhan.